Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, terlihat Raja Iblis lagi bermain dart di sebuah bar gitu. Yang gede banget, dia pengen minum-minum dulu di sana. Terus ada tayangan penaklukan yang dibikin oleh si Raja Iblis, yang membuat pelayannya senang. Dia langsung pengen bikin lagi. Sementara itu Hilda dapat surat kalau Bel disuruh untuk melakukan penaklukan sembari direkam sama si Hilda. Oga harus membantunya dari belakang bersama yang lainnya. Awalnya tentu dia kagak mau karena takut kejauhan, jadi dia terima dan mengajak si Furuichi juga. Setelah itu Bel diberikan tempat yang harus dia taklukkan. Kali ini Bel yang bakalan sendiri jalan ke tempat tujuannya. Oga memberikan semangat kepada si Bel. Terus ketika diikutin, Bel udah menemukan serangga. Karena dia ketakutan, alhasil dia pun kabur. Terus kena permen karet pula, ampe susah banget ngelepasinnya. Sesudahnya jalan kembali, kali ini dia bertemu dengan si Kanzaki. Dia melihat kagak ada Oga di sekitarnya. Tadinya dia mau menolongnya, tapi si Lamia nganggepnya kalau dia mau menculik si Bel. Alhasil dia dibuat pingsan dah. Terus datang si Shiroyama yang melihat si Kanzaki yang udah begitu. Dia yakin kalau ini ulahnya si Bel. Lamia langsung membuatnya pingsan lagi. Terus si Mekawa juga datang dan langsung dibikin pingsan juga. Dari situ si Bel ketakutan dan berlari. Tak lama dia kecapean. Bel pengen mampir dulu buat beli minuman. Tapi terlihat pintunya kagak kebuka karena dia terlalu kecil. Alhasil karena Bel udah sedih gitu, Hilda pun menghancurkan toko tersebut. Kasirnya kaget yang dari tadi kagak denger tiba-tiba tempatnya jadi seperti itu. Harusnya si Hilda ini kagak boleh menolongnya. Hilda kasihan aja liatnya, kali ini pasti bakalan aman. Taunya Bel yang lagi santai bertemu dengan anjing yang sangat besar banget. Dia pengen susu yang Bel pegang. Hilda meminta untuk menolongnya, tapi si Oga biarin. Di situ Bel ingat perkataan si Oga, lalu dia mengeluarkan kencingnya yang sangat besar. Si Bel pun berhasil, setelahnya dia meneruskan kembali perjalanannya. Tak lama dia sampai di tempat yang dimaksud. Ternyata yang harus dia taklukkan adalah rumahnya si Furuichi. Lantas dia memohon untuk kagak dirusak. Walaupun udah memohon ke si om besar juga percuma. Lalu Bel menghancurkan kamarnya. Bel pun berhasil menjalankan misinya dengan baik. Setelah itu Furuichi lagi mimpi indah namun selalu keganggu mulu sama si om besar. Dia langsung terbangun dan ada si om di depannya yang selalu memberikan mimpi buruk buatnya. Furuichi juga agak pegal-pegal, jadi si om besar mau dipijit. Tapi adiknya yang melihat itu merasa itu adegan berbahaya. Setelahnya Furuichi pun pergi ke sekolahan dengan lemas. Tapi dia bertemu dengan seseorang di sana. Di kelas pun tumben-tumbenan nanyain si Furuichi yang katanya dia udah memiliki pacar. Mereka penasaran pengen melihatnya. Tak lama dia pun datang dengan muka yang senang banget. Walaupun belum pacaran tapi senangnya minta ampun. Terus dia pura-pura sakit mau ke UKS. Padahal dia mau bertemu dengan cewek tersebut. Nenek kepo mengintip si Furuichi yang lagi berduaan. Furuichi dan cewek itu ngobrol-ngobrol dulu. Furuichi bakalan balik lagi sehabis pulang sekolah. Pulang sekolah Furuichi cerita sama adiknya. Songong banget padahal dia teh belum pacaran. Nah dia itu harusnya kagak pergi ke sekolah karena terkena flu. Demi cewek itu dia pun memaksakan diri. Hingga akhirnya karena sering ke UKS mulu dia terus melakukannya berulang kali. Sampai mukanya udah kayak gitu. Nenek menyuruhnya buat berkaca. Tapi Furuichi kagak peduli. Kata rohnya Aoi kalau si Furuichi ini dirasuki hantu. Jadi dia cerita sama si Oga apa yang terjadi sama si Furuichi. Oga pun mencoba untuk pergi ke UKS. Ternyata cewek tersebut menampakkan dirinya itu karena pengen sesuatu, yaitu berkencan dengan seseorang.
Tak lama kemudian Oga dan Aoi pun datang dan menjelaskan kalau si Furuichi ini kerasukan. Bahkan Furuichi juga udah tahu kalau cewek tersebut seorang hantu. Cewek tersebut mengaku kalau dirinya kagak merasuki si Furuichi. Lalu dia pun terus terang kalau dia suka dengan hantu yang ada di situ juga bernama Johnny. Dia mengajaknya pacaran. Ternyata si Furuichi cuma dijadikan pajangan doang dari awal, anjir. Dari situ si Johnny dan cewek itu pun akhirnya bisa pergi ke alamnya. Beda dengan si Furuichi yang selalu gagal dalam urusan percintaan. Setelah itu dia masih lemas, lalu sama si nenek dikasih minuman. Bodohnya orang itu pengen minuman bekasnya si nenek. Singkat cerita, di apartemen Himekawa ada si bel hitam. Di sekolah Takumi masuk mau ngajar. Tapi murid-muridnya nampak cuek kayak gitu, apalagi pas lagi ngabsen dikacangin. Tak lama Saotome datang untuk menemui si Oga, lalu membawanya keluar padahal lagi waktu belajar. Furuichi pun ikut ke sana juga. Saotome memberitahu kalau bayi hitam sudah menghilang, padahal tadi dia disimpan di bawah mejanya lagi bermain shogi. Dia meminta Oga buat mencarinya, soalnya bahaya juga kalau sampai si bel hitam ini kagak ketemu. Kekuatannya 11-12 sama si Bel yang asli. Tapi Oga sendiri kagak peduli, jadi disiksa dah sama si Saotome. Sementara itu si Hime ternyata membawa si Bel hitam dikala dia ke kantor tadi. Mau menemui si Saotome, tapi dianya kagak ada. Dan dia melihat ada bel hitam di sana. Dia berasa kalau itu macam harta peninggalan keluarganya. Jadi dia bawa dah. Keluarga si Himekawa bahkan memiliki sejarah, yang mana dulu keluarganya itu sempat diterpa kemiskinan. Nah untungnya masih ada kakek moyang yang bisa mengembalikan keluarganya menjadi kaya raya lagi. Nah setelah itu si kakek membeli sebuah patung bernama Belken. Sama, nah bentuknya sama macam bel hitam, tapi patung tersebut ada yang mencurinya. Jadi itulah alasan kenapa Hime membawanya. Terus dia terus berusaha supaya dibantu sama si Oga. Mungkin si bel hitam itu diculik atau gimana, soalnya kantornya itu terus terbuka. Di situ mereka berdua bikin kesalahan lagi, jadi disiksa lagi kayak gitu. Kali ini mau nggak mau mereka harus mencarinya. Furuichi mencoba bertanya kepada cewek yang ada di sana. Katanya tadi ada seorang cowok cakep yang mempunyai rambut cakep dan baunya sangat mempesona. Dia mengira kalau itu dirinya, udah pede banget. Gimana, dia cuma jawab bayi aja. Tiba-tiba aja cewek tersebut bersedia untuk jadi istrinya si Saotome. Tanpa diduga cewek tersebut menyukai si Saotome. Dia kira si Saotome ngajak nikah, taunya kagak. Saotome kagak tahu harus bagaimana kalau udah kayak gini. Terus si Furuichi mantau si Natsume yang cakep, katanya harus diakuin. Pas ditanyain ternyata bukan dia. Terus nanyain langsung ke 6 kesatria suci pun mereka kagak tahu menau soal bayi hitam. Di sana ada Aoi juga menanyakan si Oga yang lagi ngapain. Aoi memberitahu kalau tadi si Hime udah kesini malah balik lagi. Mereka belum curiga kalau Hime pelakunya. Sesudahnya mereka berdua balik lagi ke kantor. Di sisi lain si bel hitam yang lagi ditidurkan tiba-tiba aja mengeluarkan jaring gitu. Dan kaget Hime melihat banyak lilitan jaring di sana dan menetas pula. Oga masih belum tahu di mana si bel berada. Saotome memberitahu kalau si bel hitam dan bel asli itu saling berjauhan. Bel hitam bisa hilang kendali. Jadi dia harus setidaknya mengembalikan si bel hitam biar tidak terlalu jauh. Panjang umur si bel hitam membawa si Himekawa sambil terbang kayak gitu. Si bel hitam jadi raksasa, anjir. Saotome langsung meminta pelayan si Hime buat membawanya juga. Ketika sudah masuk di dalam helikopter, ada om besar yang membawa si Hilda di dalamnya. Dia mau memberikan susu buat si bel, karena Oga lupa membawanya. Si bel hitam membawa Hime ke pulau Pomade milik si Hime. Sesampainya di sana, Saotome menyuruh si Oga untuk melepaskan sayapnya itu. Oga merasa kagak mampu untuk mencabut sayap sebesar itu. Nah si bel yang dari tadi minum susu tiba-tiba aja badannya membesar kayak gitu. Ketika dicek ternyata susunya itu susu premium alias langka. Banyak manfaat terkandung di dalamnya, terutama cepat dalam pertumbuhan.
Bel pun seketika semakin besar yang berakhir jadi raksasa juga. Hingga akhirnya si Bel bisa mencabut sayap si Bel hitam dan membuatnya menjadi mengecil lagi. Semua telah selesai. Si Hime Kawakapo kagak mau memungut bayi lagi. Terus mereka berempat pun pulang lewat laut. Singkat cerita, Takumi bakalan melewati hari dengan sangat indah. Tapi tak lama tiba-tiba mobil belut lewat yang membuatnya tentu kaget. Ternyata itu si Himekawa. Takumi kagak percaya kalau itu adalah si Hime. Di kelas pun sama juga, dikira itu murid baru, matanya juga berbeda katanya. Malah udah dipanggil gila sama si Hana. Hime pun auto marah, Kanjaki lalu menanyakan siapa dirinya. Dia belum percaya kalau itu si Hime. Dia berpenampilan seperti itu, apakah sudah sadar kalau dirinya itu lemah? Dia mempunyai pomade khusus sama si Hime ini. Tapi balik lagi, dia tidak berniat seperti yang lagi. Baru keluar aja Hime udah dibikin sibuk sama cewek-cewek yang seneng banget kalau Hime. Ternyata itu dari pelayannya yang lagi ngambil pomade khusus si Hime. Tapi sekarang ini dia udah membawa pomade-nya. Menurut kamera pengawas di helikopter itu, si Hime lagi dikepung berandalan. Di situ berandalan Teimo lagi nyari si Hime. Hime udah ngaku kalau dirinya itu si Hime. Tapi mereka kagak percaya. Alhasil dia beri pukulan sehingga dia memanggil teman-teman yang lainnya. Pelayannya itu udah meminta si Kanjaki untuk membantunya karena berbahaya banget. Tapi Kanjaki berasa kagak peduli. Terus dia mau keluar terlebih dahulu. Pelayannya harus cepat-cepat ke si Hime buat ngasih pomade-nya. Di sisi lain Hime udah kewalahan tanpa bentuk rambutnya yang khas kekuatannya sangat lemah. Setelah itu datanglah helikopternya itu untuk memberikannya kepada si Hime. Tapi sayangnya tidak mendarat dengan mulus ke bawah angin. Untungnya ada si Kanjaki di sana, jadi combo yang sangat bagus. Sehingga Hime bisa menerima pomade tersebut lalu memakainya. Yang hasilnya dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Setelah kejadian itu besoknya si Takumi dibuat kaget lagi, ada yang aneh. Kali ini si Kanjaki ikut-ikutan pakai pomade milik si Hime jadi macam itu. Di sisi lain bapaknya si Oga hari itu dapat cuti. Dia ingin melakukan sesuatu tapi ada orang datang dan orang itu adalah Raja Iblis alias bapaknya si Bel. Dia cepat-cepat menelpon si Hilda yang ada di sekolahan menyuruhnya buat pulang cepat. Ini udah bahaya banget. Si bapak disuruh Hilda untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat si Raja. Terus yang pasti Raja itu mencari si Hilda buat diuji kemampuannya. Tapi Hilda harus mempersiapkan penyambutan atau ritual dan lain-lain. Dia meminta bantuan Oga sama Puruichi. Bapak tersebut mencoba memberikan pelayanan sama si Raja Iblis. Dia bakalan mengajaknya minum terus atas hal itu. Si Hilda akhirnya bisa membujuk kedua orang itu untuk membantunya. Mereka harus mencari orang untuk ikutan dalam penyambutan. Sedangkan Hilda bakalan membawa hewan buas iblis ke situ. Puruichi pun mencoba merekrut si Hime dan Kanjaki. Tentunya mereka kagak mau kalau selain ada. Si Aoi menanyakan situasinya ketika tahu kalau ada bapaknya Bel datang. Dia punya pikiran untuk lebih dekat lagi sama si Oga. Setelah semuanya udah, Hilda pun udah membawa hewannya. Saatnya mereka eksekusi. Hilda meminta Puruichi untuk jadi umpan makanan. Di sisi lain bapaknya Oga lagi main golf bersama Raja Iblis. Di situ tanpa sengaja si bapak jadi jago banget, padahal dia berharapnya kagak masuk. Alhasil dia pun meminta maaf lagi sama si Raja. Terus si Puruichi udah membuka baju semuanya. Tak lama datang Hilda. Si Puruichi diindus-indus dulu kayak gitu. Rasanya si Puruichi berguna kayak gini. Terus Hilda mengoleskan parfum di semua tubuhnya bukan untuk erotis, melainkan supaya baunya kecium hewan iblis yang dia bawa. Jadi Puruichi bakalan dikejar-kejar. Tak lama si Om Besar pun mengeluarkan hewan tersebut. Dan ritualnya pun terjadi. Si Puruichi dikejar-kejar macam itu lalu dimakan. Kini bagian Oga buat membakar hewan iblis tersebut.
Semuanya sudah beres. Di sisi lain bapaknya Oga habis belanja. Selepas di jalan mereka melihat ada tukang gacha. Di sana si raja mencobanya. Cuma dapat buat pijit kaki doang. Bapak si Oga berharap giliran dia dapat jong. Taunya dia hoki banget dapat jackpot. Bukannya senang, dia malah menyesal seperti itu. Malam harinya Hilda udah menyiapkan penyambutan dari mulai pelayan, terus penghibur dan makanannya. Mungkin itu daging hewan besar tadi. Nah pas Hilda masuk rumah ternyata si Raja Iblisnya sudah pulang. Gagal dah semua rencananya. Si Raja malah udah ke pinggir sungai, bahkan lupa kalau tujuannya ke situ buat ketemu si Hilda. Lain kali aja dia bakalan menemuinya. Singkat cerita si Furuichi udah di PHP-in karena dia udah beli dot susu beserta susunya yang banyak banget pakai uangnya pula untuk latihan si Oga. Cuma dianya lagi malas-malasan seperti itu, malah baca komik. Alhasil Furuichi kesal dengan itu. Tak lama ada surat datang untuk Hilda dan Oga, tapi yang nerima adalah si Furuichi. Lamia yang ada di sana juga ribut soal surat tersebut, yang hasilnya mereka berdua kayak gitu. Adiknya Oga melihat kalau si Furuichi ini emang menyukai cewek loli. Terus tak sengaja surat itu terbuka dan ada tulisan happy birthday. Di sisi lain, si Hilda yang habis beres pulang belanja berasa ada yang berbeda. Ketika sampai di rumah, terutama adiknya Oga yang memanjakannya. Tadinya Hilda pengen ngajak si Bel joget puding-puding sama mandi bareng. Pas dia ke kamar Oga, dia kaget muka-mukanya seperti itu. Dia bingung kenapa Lamia juga ada di sana. Dia pura-pura aja kagak bakalan melakukan sesuatu. Apalagi ini Oga dan Bel kaku banget dan kagak bisa dibuat berbohong mukanya. Hilda pun kagak peduli, dia pengen ngajak mandi bareng si Bel. Tapi Belnya sendiri di situ nolak si Hilda beberapa kali hingga dia menyerah dan merasakan kalau si Bel udah membencinya. Terus dia ke taman untuk merenung. Sakit banget ketika Bel udah kagak mau lagi sama si Hilda, sampai kepikiran kayak gitu. Tak lama kemudian ada Aoi dan yang lainnya yang lagi mau ke rumah si Oga. Hilda langsung aja halangin cewek-cewek itu. Mereka pura-pura nggak tahu aja mau kemana dan bawa apaan. Apalagi Aoi udah bawa kado macam itu. Lalu mereka pun pada pergi dari situ. Nah Hilda melihat ada barang yang terjatuh. Udah kayak basoka dan juga biskuit kesukaan si Bel. Hilda berpikir kalau manusia-manusia ini lagi membuat rencana untuk menghancurkan si Bel, menggunakan biskuit itu sebagai umpan, dan nantinya mereka bisa menguasai dunia iblis. Hilda tidak tinggal diam, dia meminta bantuan si Om Besar, tapi dianya seperti males. Dan alasan ada perlu sama si Furuichi, terus burungnya pun demikian, alhasil dia pun pulang dengan cepat. Sesampainya di rumah, ternyata Hilda mendapatkan kejutan kalau hari ini dia ulang tahun. Hilda masih tidak bisa berkata-kata, lalu dia dikasihlah kado yang Aoi bawa tadi. Dia masih belum bereaksi. Tak lama setelah itu dia ngomong kalau hari ini bukanlah hari ulang tahunnya. Di sisi lain Raja Iblis lagi karaokean bersama cewek bernama Sayaka. Ternyata dialah yang lagi ulang tahun. Undangan buat Hilda itu sebenarnya undangan untuk ke acara ulang tahunnya si Sayaka. Jadi semuanya salah paham dan mereka menyalahkan si Furuichi, yang auto langsung dihukum. Sementara Hilda menerima pemberian dari si Aoi, dia bakalan memakainya lain kali. Dia kira payungnya itu macam seperti yang dia punya, ada pedangnya gitu. Taunya susah dibuka. Tak lama Lamia mencari si Hilda yang berusaha menariknya. Malah gagangnya jadi copot. Setelah itu Himekawa dan Kanzaki bertemu. Dia mau menanyakan gimana caranya menjadi kuat. Himekawa memberitahu kalau pengen kuat harus mempunyai nama kedua. Bukan nama panggilan melainkan nama kedua. Kanzaki nulis banyak banget nama kedua di sana. Tapi Hime menggantinya dengan harus mempunyai nama grup saja. Yang mana walaupun mereka udah punya grup, tapi Tojo dan Aoi udah masing-masing kayak gitu. Jadi mereka harus bikin lagi. Shiroyama berpikir kalau dia bakalan dimasukin ke dalam grup tersebut. Padahal dia udah seneng. Dia kagak diajakin. Kanzaki pun menulisnya banyak banget. Tapi lagi-lagi Hime berubah pikiran.
dia ganti aja ke jurus pamungkas. Contohnya macam si Aoi yang mempunyai jurus tersebut. Kanjaki pun mempunyainya, tapi kayak gitu. Dia seperti itu 100 kali, gimana nggak pusing coba? Si Shiroyama juga kagak jelas ngitungnya, ditambah diganggu pula sama si Natsume. Jadi berasa percuma. Terus si Himekawa mengeluarkan satu jurus yang sangat mengerikan. Kata Kanjaki itu jurus pamungkas yang baru dia ketahui. Tapi Himekawa belum tahu nama jurusnya apaan, jadi dia namain dah Himekawa Lightning Shock atau apalah itu. Lantas Kanjaki kagum mendengar namanya. Lalu mereka meneruskan lagi pergajiannya. Hime membawa baju tempur kayak gitu, mirip anime apa gitu yang collab sama ML. Dan juga si Hime pakai Gundam. Di situ mereka bertiga kagak jelas banget. Cewek-cewek yang melihat itu merasa aneh juga lihat orang-orang tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.